Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan resep olahan pisang ya. Ini namanya pisang jalagres. Unik banget ya untuk resepnya. Jadi ini bisa banget untuk ide jualan 2.500-an. Seperti apa proses cara pembuatan dan juga bahan-bahannya? Simak videonya sampai selesai. Aku siapkan terlebih dahulu untuk bahan kulit ya, ada 200 gram tepung terigu pilih yang pro sedang, kemudian 50 gram gula pasir, 2 sendok makan tepung maizena. Lalu supaya harum, aku tambahkan setengah sendok teh vanili bubuk, setengah sendok teh garam, aduk hingga tercampur. Selanjutnya di sini akan aku tambahkan dengan air es sebanyak 100 ml atau kira-kira ya, seandainya 100 ml itu kebanyakan boleh dikurangi dan jika kurang boleh ditambah. Oke, setelah itu akan aku uleni hingga tercampur. Kenapa harus air es? Supaya nanti hasil kulitnya itu bisa renyah saat digoreng. Terakhir aku masukkan dengan margarin sebanyak 50 gram, kemudian uleni hingga menjadi kalis dan elastis. Setelah kalis elastis seperti ini, kemudian aku akan siapkan bahan isian. Jadi di sini untuk isiannya aku menggunakan pisang kepok kurang lebih 6-7 buah ya. Ini aku potong menjadi 2. Nah, kalau kalian tidak ada pisang kepok boleh diganti dengan menggunakan pisang raja atau pisang yang lain. Yang penting jangan pisang yang lembek gitu ya kalau habis dikukus. Jadi gunakan pisang yang teksturnya itu kenyal saat sudah matang, seperti pisang raja atau mungkin pisang uli atau bisa juga pisang tanduk. Nah, kalau sudah dibagi menjadi 2 supaya tidak terlalu besar untuk adonannya, lalu akan aku pipihkan seperti ini ya, pipih melebar dengan menggunakan rolling pin. Aku potong yang tidak rapi hingga menjadi kotak untuk kulitnya ini. Jadi memipihkannya itu tipis ya, supaya nanti bisa keras atau bisa renyah. Jangan tebal untuk kulitnya. Oke, setelah menjadi kotak seperti ini, kemudian akan aku bagi menjadi 6 kotakan atau 6 keratan. Selanjutnya dipipihkan lagi jika masih agak tebal dengan menggunakan rolling pin. Lalu untuk di bagian tengahnya akan aku isi dengan menggunakan pisang kepok tadi yang sudah dipotong dan juga aku berikan tambahan keju. Nah, di sini aku menggunakan keju slice ya. Keju slice. Jadi kalau ada keju parut boleh menggunakan keju parut, mau ditambah dengan coklat juga boleh. Kemudian akan aku lipat ke dalam seperti ini. Lalu lipat lagi hingga bagian isiannya itu tertutup. Selanjutnya untuk ujung, di bagian ujungnya sisakan sedikit seperti itu. Lalu akan aku bikin motif jala dengan menggunakan pisau. Ini untuk membuat motifnya jangan terlalu lebar ya. Ini yang pertama terlalu lebar, jadi kebesaran menurut aku untuk motifnya. Agak kecil aja untuk memotongnya, mengeratnya itu selang-seling. Jadi ikuti aja seperti yang aku contohkan supaya terbentuk jala atau apa ya istilahnya? Ya jala ya. Lubang-lubang gitu seperti tempat buah itu. Nah, ini agak terlalu lebar. Maklum ini yang pertama, jadi biasanya yang pertama itu kan masih dalam proses penyesuaian. Nanti untuk yang kedua ini akan aku bentuk lagi, sama prosesnya. Kemudian untuk isiannya itu
Bisa pisang atau mungkin isian yang lain, sesuaikan dengan selera. Bisa juga diisi dengan menggunakan tape ataupun buah nangka. Karena untuk resep ini sebenarnya mirip banget dengan kue molen, hanya divariasi aja untuk kulitnya itu dibentuk menjadi jala-jala atau lubang-lubang. Ini jika ada yang bertanya bisa di oven atau tidak, lebih aku sarankan untuk digoreng ya, supaya nanti lebih crunchy untuk hasil kulitnya. Kalau di oven itu cenderungnya bisa juga tapi tidak crunchy. Oke, ini akan aku bentuk lagi menjadi jala-jala, tapi di sini untuk mengeratnya aku lebih kecil supaya tidak terlalu lebar. Nanti hasil daripada jalannya. Lakukan ya ke semua adonan hingga selesai. Jadi tidak perlu di-proofing untuk kulitnya, langsung aja habis diulen langsung dipipihkan. Boleh menggunakan alat penggiling itu juga bisa, itu tentunya akan lebih cepat ya untuk prosesnya, karena aku membuatnya sedikit jadi aku manual aja. Nah, untuk ujung-ujungnya tinggal dirapikan aja seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini ya semuanya. Jadi seperti terbentuk lubang-lubang jala di bagian permukaan daripada kulit molennya. Oke, selanjutnya akan aku goreng ya. Di sini siapkan wajan dan juga minyak yang agak banyak. Tunggu minyaknya panas kemudian masukkan untuk pisang jalanya. Aku sarankan yang ada motifnya itu dimasukkan lebih dulu di bagian bawah ya, supaya motifnya itu nanti bisa keluar. Kalau diletakkan di atas juga bisa, tapi kadang suka tidak terlalu nyata gitu untuk motifnya. Jadi usahakan yang ada motifnya itu masuk di duluan atau di bagian bawah. Nanti setelah sudah berwarna agak kuning kecoklatan baru dibalik. Nah, ini sudah matang ya, berwarna kuning keemasan atau kuning kecoklatan. Nah, ini hasilnya. Setelah itu dinginkan atau bisa juga langsung disantap. Karena ini teksturnya gede-gede, jadi kalian bisa jual kisarannya ya antara harga 2.500 sampai 3.000. Untuk tekstur di bagian kulitnya itu sangat garing dan renyah, mirip banget dengan molen. Memang ini molen ya, hanya dibentuk aja menjadi bentuk yang lucu supaya beda dari yang lain tampilannya. Untuk kerenyahannya itu aku dalam membuat ini kan pagi ya, sampai malam itu masih tetap renyah, dan paginya itu masih ada kurang lebih 4 biji, itu juga masih agak renyah. Kemudian aku angetin aja. Saat itu aku angetinnya tidak digoreng ya bun, tapi aku masukkan ke dalam mesin penghangat atau microwave. Itu kurang lebih hanya 5 menit sampai 7 menit aja. Kalau tidak ada boleh di oven ya sebentaran, kurang lebih kalau di oven ya 10 menit, itu nanti akan menjadi crunchy kembali. Oke, untuk ketahanannya tadi saya sudah katakan ya, bisa bertahan 2 harian. Nah, demikian saja untuk resepku kali ini. Selamat mencoba olahan pisang jala ala aku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan resep olahan pisang kepok ya. Ini bisa banget untuk ide jualan sebagai isian snack box maupun untuk teman minum teh maupun kopi. Namanya yaitu pisang wool. Nah, seperti apa proses cara pembuatan juga bahan-bahannya? Simak video sampai selesai. Panaskan teflon, kemudian tambahkan 2 sendok makan margarin. Tunggu hingga margarinnya mencair ya. Untuk penggunaan apinya gunakan api yang sedang cenderung kecil aja. Nah, kalau margarinnya sudah mencair, goreng 7 buah pisang kepok hingga berwarna kuning kecoklatan.
Oke, setelah berwarna kuning kecoklatan seperti ini, kemudian angkat dan tunggu hingga dingin terlebih dahulu. Selagi menunggu pisangnya dingin, akan aku siapkan bahan yang lain. Jadi di sini aku menggunakan 250 gram tepung terigu yang pro sedang, tambahkan 30 gram gula pasir, 3 gram ragi instan. Untuk merek ragi silahkan sesuaikan aja dengan selera atau kesukaan kalian. Nah, aduk hingga tercampur, lalu masukkan 50 gram SKM atau biasa disebut dengan susu kental manis. Kemudian masukkan 80 ml air matang ya, untuk memasukkan airnya bertahap. Kemudian aduk-aduk hingga tercampur. Supaya lebih cepat kalis, di sini akan aku ulen dengan menggunakan tangan secara manual. Kalian bisa juga mengulennya dengan menggunakan mesin. Selanjutnya masukkan 40 gram margarin, lalu uleni lagi menjadi kalis elastis. Oke, setelah kalis dan elastis, tutup rapat lalu biarkan selama 40 menit. Setelah 40 menit dan adonannya sudah mengembang seperti ini, selanjutnya kempiskan adonan, lalu bagi-bagi ya adonan masing-masing dengan berat 30 gram. Nah, setelah menjadi bulatan seperti ini, kemudian akan aku bentuk pipih ya. Jadi ikuti aja sesuai yang aku contohkan. Ambil satu bulatan, lalu pipihkan dengan rolling pin seperti ini. Kemudian nanti akan aku berikan isian pisang yang sudah kita goreng tadi. Untuk pisangnya bisa dibelah kecil seperti ini ya. Kemudian juga akan aku tambahkan dengan coklat blok, lalu juga keju. Nah, untuk kejunya ini boleh keju parut maupun bisa juga keju slice seperti ini. Tutup, kemudian untuk di bagian atasnya akan aku kerat ya, memanjang tanpa putus seperti ini dengan menggunakan pisau atau bisa juga alat pengerat plastik seperti punya saya. Kemudian gulung sampai ujung seperti ini, rapikan, lalu letakkan di dalam loyang yang sudah dialasi dengan kertas baking paper. Nah, di sini untuk penggunaan ovennya sudah harus kalian panaskan ya, 10 menit sebelum adonan masuk. Lakukan kembali hingga adonannya habis. Jadi ambil satu adonan, kemudian pipihkan dengan menggunakan rolling pin seperti ini. Lalu di bagian tengahnya akan aku berikan pisang yang tadi digoreng dengan tambahan coklat maupun keju. Nah, untuk pisangnya ini satu pisang aku bagi menjadi 4. Oke, kemudian lipat ke dalam ya untuk bagian ujung bawah. Kemudian bagian atasnya dikerat-kerat dengan menggunakan pisau. Kemudian gulung sampai atas, lalu rapihkan dan letakkan di dalam loyang. Jika tidak punya kertas baking paper, loyang boleh ya diolesi dengan margarin lalu taburi dengan tepung tipis-tipis.
Resep pisang bul ini sebenarnya sama aja ya dengan roti pisang. Resep roti pisang hanya diberikan motif garis-garis seperti ini, jadi menyerupai benang wool gitu istilahnya. Nah, ini bisa bertahan jika di suhu ruangan maksimal 4 hari ya. Jadi ini bisa banget untuk ide jualan sebagai isian snack box. Oke, setelah semuanya dibentuk seperti ini, kemudian untuk bagian permukaannya aku olesi dengan 1 butir kuning telur. Ini aku campurkan dengan air kurang lebih tadi 1 sendok makan aja ya untuk airnya. Air putih biasa yang matang. Kemudian oleskan ke bagian permukaannya hingga merata. Selanjutnya oven selama 40 menit, api atas bawah, suhu 170 derajat Celcius. Nah, setelah matang seperti ini dan selagi masih panas, langsung olesi aja di bagian permukaannya dengan menggunakan margarin. Dikuas seperti ini ya, supaya hasil roti woolnya itu bisa mengkilat. Oke, kemudian tunggu hingga dingin, baru nanti setelah dingin akan aku kemas. Nah, jadi banyak ya untuk satu adonan yang aku bagikan. Untuk satu resep yang aku bagikan menjadi 16 ya, 16 pisang wool. Dan kalau sudah benar-benar dingin, kemudian akan aku masukkan ke dalam wadah plastik OPP seperti ini yang ada perekatnya ya. Kemudian bisa diberikan tambahan stiker untuk bagian luarnya. Nah, ini harus sudah benar-benar dingin ya, supaya roti wool yang kita buat itu awet, tidak gampang jamuran. Kalau sudah benar-benar dingin, itu di suhu ruangan bisa bertahan 4-5 harian. Dan tentunya masih tetap lembut ya, tidak keras untuk hasil rotinya. Harga jualnya sendiri kalian bisa hargai per satunya dengan harga 3.000 sampai 4.000 rupiah, dan ini bisa juga dikemas di dalam dus seperti ini ya cara penjualannya, dengan isi 8 roti pisang wool yang aku buat. Ini juga bisa banget untuk isian snack box. Ini aku akan coba satu ya, supaya kalian bisa lihat seperti apa hasil di bagian dalamnya. Nah, ini lembut banget dan dipadu padan dengan pisang, coklat dan keju itu membuat rasa yang enak banget. Kalian harus mencobanya. Oke, demikian tadi saja ya untuk resepku kali ini. Ide jualan sebagai isian snack box dari buah pisang, namanya pisang wool ala aku. Selamat mencoba untuk sahabat aku semua di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan resep ide jualan. Ini cara membuat snack pisang buntel namanya. Cocok banget untuk isian snack box maupun snack untuk keluarga. Nah, seperti apa proses pembuatannya? Simak videonya sampai selesai. Siapkan untuk bahan isiannya. Ini aku menghaluskan 6 buah pisang kepok ya, yang sudah matang. Dihaluskan dengan menggunakan garpu aja seperti ini. Kemudian kalau sudah halus, siapkan wajan, kemudian tambahkan dengan 2 sendok makan margarin, lalu masak ya hingga margarinnya ini mencair dengan menggunakan api yang sedang aja. Nah, jika margarinnya sudah mencair, kemudian masukkan pisang kepok yang sudah dihaluskan tadi. Kemudian juga tambahkan di sini dengan 60 gram keju parut.
Tambahkan juga di sini dengan 4 sendok makan gula pasir. Untuk tingkat kemanisannya jika kurang manis boleh ditambahkan ya. Jadi sesuaikan dengan selera kalian. Lalu masukkan 50 gram susu. Ini boleh menggunakan susu kental manis yang diseduh ataupun susu UHT. Jadi sesuaikan aja dengan selera kalian masing-masing. Kemudian di sini masak terus dengan menggunakan api yang sedang cenderung kecil hingga airnya itu menyusut. Lalu di sini supaya gurih juga akan aku tambahkan dengan setengah sendok teh garam, juga setengah sendok teh vanili supaya aromanya bisa wangi. Masak terus dengan diaduk hingga airnya menyusut, kemudian hingga menjadi kalis ya untuk pisangnya. Penggunaan apinya sekali lagi gunakan api yang sedang cenderung kecil, jangan terlalu besar, nanti takutnya akan cepat gosong di bagian bawahnya. Nah ini sudah menjadi kalis seperti ini, kemudian angkat lalu matikan apinya dan dinginkan. Oke, selanjutnya aku akan membuat resep untuk kulit. Bahan kulit A di sini ada 100 gram tepung terigu, lalu tambahkan dengan 80 gram margarin, boleh menggunakan butter ya. Jadi sesuaikan lagi dengan selera dan juga budgetnya. Nah ini karena low budget, jadi di sini aku menggunakan margarin biasa aja. Kemudian aduk hingga bergerindil seperti ini atau bergumpal. Setelah bergumpal, lalu uleni hingga menjadi kalis. Jika masih agak kelembekan, boleh ditaburi dengan tepung sedikit aja. Nah ini sudah pas ya untuk adonannya. Kemudian juga udah kalis. Kalau sudah kalis seperti ini, kemudian sisihkan, pindahkan ke wadah lain. Nah selanjutnya aku akan membuat untuk bahan kulit B, ada 100 gram tepung terigu, sama ya, takarannya 100 gram, hanya di sini margarinnya aku menggunakan 20 gram aja. Kemudian di sini juga akan aku tambahkan dengan ragi roti sebanyak setengah sendok teh. Lalu aduk hingga tercampur rata. Tambahkan juga dengan 50 ml air, ini aku menggunakan air matang. Lalu setelah itu uleni hingga menjadi kalis. Penggunaan airnya jika kurang bisa ditambahkan sedikit demi sedikit ya supaya tidak kelembekan. Dan untuk tepung terigunya semuanya sama ya, aku menggunakan tepung terigu yang pro sedang. Oke, setelah semuanya selesai untuk bahan kulit A dan kulit B seperti ini, kemudian masing-masing akan aku bagi dengan berat kurang lebih 50 gram ya antara kulit A dan kulit B nya. Oke, setelah semuanya dibikin dengan berat yang sama ya, 50 gram menjadi 6 bagian. Kemudian ambil yang adonan kulit B yang tepung terigu. Lalu untuk adonan kulit A yang margarin itu diletakkan di bagian tengahnya. Bentuk menjadi bulat, lalu setelah itu baluri dengan menggunakan atau celupkan ke minyak sayur. Yang tujuannya supaya kulitnya nanti tidak rapuh dan tidak mudah robek saat ditipiskan. Lakukan hingga semuanya selesai. Untuk isiannya di sini aku bikin dengan berat 60 gram ya masing-masing. Oke, setelah semuanya sudah selesai dan sudah dicelupkan ke minyak sayur, kemudian pipihkan perbulatan seperti ini dengan menggunakan rolling pin ya. Nah kalau sudah dicelup dengan menggunakan minyak sayur itu gampang banget ya dipipihkan dan tidak mudah robek. Kemudian lipat ke dalam seperti ini, jadi ikuti aja seperti yang aku contohkan. Pipihkan kembali dan lipat lagi 2 kali ya untuk melipatnya. Kemudian pipihkan memanjang hingga tipis ya. Selanjutnya pipihkan memanjang ya, dan juga tipis. Untuk lebarnya sesuaikan dengan lebar isiannya. Kemudian bagi menjadi 2 seperti ini. Setelah itu letakkan untuk adonan isian di tengahnya. Kemudian gulung.
Aku dalam membuat resep ini terinspirasi ya, karena waktu itu aku masuk ke salah satu toko oleh-oleh di Jogja dan itu ada menu barunya. Di sana kalau nggak salah namanya whey buntel ya. Nah ini karena ini hasil daripada kreasi resep dari aku sendiri, maka aku beri nama pisang buntel aja untuk snacknya ini. Nah, lakukan semuanya, pisangnya dibuntel di dalamnya atau digulung di dalamnya seperti ini hingga selesai. Jika kalian bertanya, ini sama ya dengan bolen pisang, aku menjawabnya mungkin sedikit berbeda ya, karena dalam resepnya kalau pisang buntel ini aku menggunakan ragi dan juga kulitnya aku celupkan terlebih dahulu ke minyak sayur. Nah ternyata mencelupkan adonan ke minyak sayur itu membuat adonannya itu lebih mudah dipipihkan dan tidak mudah retak, tapi bisa membuat adonannya itu menjadi sangat tipis dan berlapis nanti di hasil akhirnya. Kalian ikuti ya untuk cara melipatnya seperti yang aku contohkan. Jadi dilipat 2 kali, kemudian baru dipipihkan. Jika agak lengket, boleh ya ditaburi dengan tepung tipis-tipis aja. Kalian juga bisa dikurangi aja untuk beratnya jika suka yang gulungannya kecil-kecil, mungkin per kulit itu 20-20, jadi nanti totalnya 40 gram. Itu juga boleh, jadi sesuaikan aja ya untuk besar kecilnya dengan selera kalian. Nah, kalau sudah semuanya selesai digulung, letakkan ke dalam loyang yang sudah dialasi dengan kertas baking paper seperti ini. Untuk ukuran loyangnya 7 x 23 cm ya. Nah, di sini untuk ovennya sudah harus kalian panaskan 10 menit sebelum adonannya masuk. Oke, ini akan aku lakukan membuntel atau menggulung pisangnya hingga semuanya selesai terlebih dahulu. Nah, setelah semuanya selesai dimasukkan ke dalam loyang, kemudian di bagian atasnya akan aku olesi atau bagian permukaannya ya, dengan menggunakan kuning telur tipis-tipis aja. Nah, yang satu loyang itu aku menggunakan loyang kecil ya, karena isian pisangnya itu tadi kurang. Jadi kalau menggunakan ukuran yang besar nanti kulitnya sisa banyak, jadi aku bikin size yang kecil-kecil. Ini juga bisa banget untuk menambah istilahnya menambah menu kalian untuk membuat snack ya, supaya tidak bosen dengan menu snack yang itu aja. Coba dikreasikan olahan pisang ini menjadi pisang buntel. Mudah-mudahan bisa menjadikan ide jualan yang menguntungkan. Nah, setelah didiamkan selama 10 menit, kemudian oven ya selama 30 menit, api atas bawah, suhunya 170 derajat. Nah, ini sudah matang. Kalau sudah, selagi masih panas, langsung olesi permukaannya dengan margarin tipis-tipis supaya mengkilat. Nah, kalau sudah, kemudian tunggu hingga dingin. Baru setelah dingin nanti bisa dikemas. Nah, ini kalau sudah dingin seperti ini ya hasilnya, sangat cantik banget. Ini untuk di bagian permukaannya itu garing ya kulitnya. Nah, sebagai pemanis untuk pengemasannya aku letakkan ke dalam plastik yang ada perekatnya seperti ini. Untuk ukuran plastiknya yaitu 7 x 18 cm. Lakukan ke semuanya hingga selesai.
Kalau tidak mau di plastik, boleh juga langsung dimasukkan ke dalam plastik mika. Jadi nanti satu plastik mika itu diisi mungkin 4 atau 3, sesuaikan aja dengan selera kalian. Harga jualnya sendiri ini kisarannya ya, yaitu 3 ribuan. Jadi nanti sesuaikan aja dari modal awal yang kalian keluarkan. Nah, ini sudah aku berikan stiker juga supaya lebih manis, dan yang kecil-kecil pun juga cantik. Ini aku akan coba satu ya, supaya kalian bisa lihat seperti apa tekstur daripada kulitnya. Jadi kulitnya itu lembut dan juga berlapis. Nah, itu lihat ya kalian, kulitnya rapuh, jadi sedikit rapuh sehingga pada jatuh ke bawah. Nah, ini ya, kalian bisa lihat kulitnya berlapis seperti ini, dikombinasikan dengan rasa pisang dengan keju yang enak tentunya. Untuk ketahanan daripada kue ini bisa bertahan 3 hari ya maksimal, karena kan kita tidak menggunakan bahan pengawet apapun, jadi tidak bisa bertahan sampai lama. Kalau mau untuk ide usaha partai besar, boleh ya ditambahkan dengan bahan pengawet. Oke, demikian tadi untuk resep dari aku. Selamat mencoba, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.